Ya, kita beralih topik Pak Hasto. Silakan. Beralih topiknya adalah akhir-akhir kemarin saya tahu Pak Hasto itu sering mengadakan kegiatan yang sifatnya penguatan Pancasila lah. Oh ya. Kembali mengingatkan tentang kesetaraan Pancasila dan sebagainya. Kenapa ini Pak? Apakah Pak Hasto membaca bahwa kemarin-kemarin sempat ada isu-isu tentang ya radikalisme, terus ancaman-ancaman bagaimana merubah ideologi negara kita. Yang paling bahaya itu memang karena pengaruh sosmed sekali lagi, Pak Hasto. Sosmed itu di teman-teman muda ini karena ya sifatnya hanya satu sumber dan sebagainya, hoax tadi ya. Jadi dia tahunya itu hanya misalnya soal maaf nih ya, ideologi yang keislaman atau ideologi tertentu gitu, kemudian muncul sebagai salah satu alternatif bagaimana di Indonesia misalnya gitu. Apakah padahal kita tahu dan sadar ya Pancasila itu ya seperti yang Pak Hasto tadi sampaikan bahwa ini adalah satu-satunya final yang bisa mempersatukan Indonesia yang betul-betul sangat besar, sangat heterogen, baik tadi suku dan lain sebagainya, budaya, bahkan warna kulit, rambut saja kita sudah berbeda. Apa yang bisa menyatukan saya Pancasila? Nah, mungkin Pak Hasto kenapa dimulai dari Jogja bikinnya gitu loh. Berarti kota-kota lain juga, mohon maaf mungkin belum ada ya Pak. Produs infonya gimana? Belum ada ya? Belum ada sebenarnya. Baru Jogja ini sebenarnya yang memulai adanya kemah Pancasila, terus apa lagi kemarin? Mural Pancasila. Mural Pancasila itu. Diceritakan prosesnya itu loh kira-kira. Jose. Prosesnya lahir karena kita melihat situasi kebangsaan kita hari ini itu mulai ada ancaman desintegrasi, perpecahan bangsa. Karena apa? Mulai banyak generasi baru, baik itu generasi yang tumbuh maupun generasi yang kemudian belajar keluar tapi kembali lagi ke Indonesia. Ya, itu mengembangkan paham-paham yang memang ingin mengganti Pancasila. Nah, ini menurut saya kalau itu dibiarkan, itu akan membuat keropos sendi-sendi kebangsaan kita. Ya, ibaratnya pondasi kita itu dari besi, kok mulai keropos. Kita harus maintenance. Harus kita amplas, di penulising bolong ya kita las, dimeni, dicat meneh, kira-kira kan begitu maintenance. Tapi dalam konteks sosial, bagaimana kita harus menyuarakan Pancasila. Tidak hanya disuarakan saja, tapi juga bagaimana prakteknya. Ya, makanya kemarin kita bikin mural Pancasila itu dalam rangka apa? Kita tidak perlu, kalau anak-anak teman-teman seniman, seni rupa itu kan mungkin pendekatannya tidak bisa dengan kata-kata. Pendekatannya adalah dengan media gambar. Dengan apa? Kanvas, kuas, cat atau media yang lain. Yang di Kridosono. Akhirnya kita ketemu Kridosono. Kenapa di Kridosono? Karena Kridosono pusat kota. Semua hampir mungkin sebagian besar orang akan melewat ke sana. Nah, itu menjadi media campaign yang menurut saya strategis untuk di branding menjadi satu gerakan, dan itu melibatkan, kalau yang tercatat waktu itu 80 perupa. Tapi yang terlibat 80 perupa itu ada satu kelompok yang mungkin anggotanya 12. Iya, jadi itu ratusan perupa-perupa ngajak temennya yang lain. Ngajak yang lain. Bahkan ada yang aku ora dijak. Acara rampung gambar dhewe. Itu terjadi. Pak isi duwe catra, aku pengen malu gambar. Ya, kita upayakan. Nah, itulah. Dan tidak hanya dari Jogja saja, itu ada dari Magelang, ada dari Klaten. Artinya, dan waktu itu saya bilang kepada teman-teman di Korem, sebenarnya mural Pancasila di Jogja itu bisa diduplikasi di kota-kota lain, karena itu menjadi soft campaign. Iya loh Pak. Jadi kampanye lembut untuk pentingnya, karena kalau orang gawe spanduk pertahankan Pancasila itu bukan berita, mau spanduk. Tapi kalau gambar, orang kan estetikanya kan ada. Perkembangan memang digambari vandalisme tulisan-tulisan racetho. Betul. Nah, kita pernah bikin lomba mural Pancasila di beberapa tempat. Selamat dari vandalisme kok. Artinya pelaku vandalisme iki ya mikir. Wah, apik. Siji apik terus wah iki Pancasila iki ora main-main iki. Coba kalau itu identitas geng atau sekolah mesti ditutup. Itu terjadi. Jadi meskipun tidak ada publikasi atau keterangan di sampingnya, mereka artinya apa? Cah vandal dhewe duwe kesadaran politik nang ya. Itu penting. itu lho, artinya saora-orane kan ini modal sosial kita. Bayang itu. Kemah sosial itu kalau kemah Pancasila kemarin kita itu juga event nasional karena diikuti seluruh Indonesia. Ya, diikuti 350 pelajar dari 30 kota.
Dari Jakarta, Banten, Tangerang sampai sana Banyuwangi sana. Yang dari luar kota Lampung dan Gorontalo. Itu kita kerjasama dengan BPIP waktu itu. Kemah 3 hari 2 malam. Intinya adalah bagaimana kita merajut nilai-nilai Pancasila itu dalam praktek yang edufan. Jadi kalau anak-anak sekarang itu kalau dikumpulkan di kelas diceramai itu kan nggak masuk. Makanya harus diajak experience praktek kan. Bikin dinamika kelompok, bikin pentas seni kelompok. Dan ternyata waktu pentas seni itu menarik. Mereka ada yang bawa reog, bawa kostum silat, ada yang pokoknya dari daerahnya masing-masing ditampilkan. Ketika itu tampil dalam satu panggung, bagus. Padahal nggak latihan, orang janjian. Sama tetap di semacam workshop ya? Ada workshopnya, workshop bikin musik dari alat-alat recycle. Oke. Terus jadi singkat cerita, mereka nagih, kapan lagi kemah gitu. Kapan lagi kemah. Tapi yang menarik itu dari Pak Hasto kemarin pertama satu itu sasarannya pelajar. Itu topiknya. Kita memang membidik pelajar. Karena itu kita anggap masih hijau, masih polos, belum terkontaminasi organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan ideologi. Kalau mahasiswa, mohon maaf, sudah banyak warna politik. Ya, warna A, warna B, warna C. Ya, mereka sudah punya preferensi. Tapi kalau pelajar, ini justru ini yang harus kita garap. Anak-anak SMA ini masih polos lah. Bisa penak ditandur. Ya. Nandur ya selain itu juga jangka panjang juga tuh Pak. Jangka panjang nek sing di workshop mahasiswa banyak protes. Lho saya kan ini Mas 350 peserta. Mosok ya ora ono sing kepengin gawe acara kaya ngono kuwi sesuk nek DN gede. Nah itu. Gitu loh. Kita kan nggak tahu. Mereka di kampungnya, di kampusnya atau di mana kota-kotanya itu pasti terinspirasi untuk membuat seperti itu, kita senang. Diaspora. Develop api nggak Pak itu? Teman-teman. Ya ada ikatan alumninya ada. Cuman memang kita terbatas ya karena untuk memaintain alumni itu kan juga butuh ragat, butuh logistik kan. Kemarin saya sempat berpikir, wah ini apa loh kita gawe duta-duta. Ada lurahnya juga kok. Pancasila apa lurah? Pimpinannya ada lurah desa Pancasila. Saya sempat ngamati di IG soalnya, IG-nya Pak Hasto itu, wah ini topik yang rame ya, rame. Capek tapi seneng. Langsung praktek pengamalan Pancasila. Betul. Ya? Bukan teori Pancasila. Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi memang kita pesan kepada narasumber, kalau bisa nanti lebih banyak cerita tentang pengalaman dan sharing. Oke. Jadi sharing. Jadi tidak monolog ya, tidak seperti orang ceramah. Karena nggak masuk kan. Konsepnya kan kemah. Jadi dari BPIP juga seneng karena belum pernah BPIP itu bekerja sama dengan komunitas yang acaranya seperti itu. Biasanya seminar, simposium, biasa-biasa gitulah. Satu muka. Ya, kalau itu kan ya rada wagu-wagu didik biasanya. Kono-kono biasanya rada wagu-wagu didik. Keseriusan dari malah jadi memang. Ketemu aja senang mereka. Okay. Itu atas nama siapa tuh Pak kemarin tuh? Kemarin atas nama Rejo Mulyo. Oke. Rejo Mulyo itu dia relawan kemarin Pilpres ya. Tapi setelah Pilpres selesai kita tetap bergerak untuk memperkuat Pancasila. Rejo Mulyo itu campuran dari ada anggota DPR, ada dosen, ada pengusaha, ada aktivis, seniman. Campur lah di situ. Itu lebih bagus lagi kalau kedepannya itu di follow apa, misalnya bikin apa? Jadi tak hanya grup WA, bikin platform apa? Sebenarnya kita sudah ada rencana ini, tapi kan itu terkendala COVID. Kita sebenarnya kemarin Juni itu sudah merencanakan kita akan mengadakan napak tilas Pancasila di ND. Jadi kita akan kemah di ND sana, di tempat Bung Karno dulu diasingkan. Dan pesertanya juga dari seluruh Indonesia, tapi ada kendala corona ini ya terpaksa. Padahal judulnya sudah ada napak tilas 75 tahun Pancasila. Apa lho kuwi Mas As? Di ND. Kowe gelem nang ND? ND sama Brastagi, rencananya 2 kota itu. Karena coba-coba luar Jawa gitu. Ayo, sabijak telepon. Tapi karena corona ya, jadi ya udahlah. Kita mengedepankan safety, keselamatan masyarakat. Saya sempat kepikiran tuh, ada kemah Pancasila, pesertanya siapa sih? Pelajar, oke lah, ini soal generasi muda. Kemudian saya berpikir,
wah ini kayaknya perlu usul sama Pak Asto ini apa bikin kemah Pancasila juga tapi pesertanya itu adalah suku-suku deh. Nah, menarik. Karena apa namanya ada ancaman disintegrasi itu salah satunya adalah perbedaan suku itu. Bahkan antar suku pun di Indonesia masih banyak beberapa kemarin saya membaca itu masih banyak juga persengketaan gitu masih banyak. Iya. Nah, tanggapannya pripun? Misalnya gawe meneh Pak antar suku ngono. Pasti apapun harus kita bikin. Apapun. Kita pernah mengadakan sharing Pancasila itu di Pasar Kembang, di lokalisasi. Pesertanya adalah pekerja seks komersial. Bukan apa-apa, kita mencoba menyentuh sektor yang tidak pernah digatekke wong. Ngajak-ngajak ya, Pak. Terus pasar buah. Seneng ning kono ya. Pasar buah. Pesertanya adalah pedagang buah. Terus di Depok pesertanya adalah nelayan sama bakul ikan. Karena apa? Itu sektor-sektor masyarakat yang surah pernah ono ngejak omong kan. Ya. Gitu. Perlu juga di pesantren-pesantren Pak kapan-kapan. Ya, pesantren pasti sudah banyak yang melakukan. Kita sebenarnya coba cari sektor yang marginal. Oke. Jarang disentuh ya Pak. Iya, jarang tersentuh, jarang digatekke, tapi penting juga dia harus dipertebal apa semangat kebangsaannya. Semangat. Jadi kalau misalnya di pasar buah itu pendekatannya adalah dari sisi ekonomi karena mereka adalah anggota koperasi. Koperasi adalah praktek ekonomi Pancasila itu koperasi. Makanya kita masuknya enak. Gitu. Ya. Sebenarnya bisa loh Mas Hasbi bikin gerakan. Jadi Pancasila itu dimensinya tidak hanya politik. Iya, tidak hanya itu loh yang salah Pak Asto. Nah itu kemarin waktu ada audiensi selalu politik di DPRD saya katakan. Repot ini. Karena DPRD ini kan sedang menyusun raperda inisiatif tentang ideologisasi Pancasila. Saya diundang, saya suruh bicara, saya bicara. Selama ini kita hanya mengingat Bung Karno, tapi melupakan Bung Hatta. Artinya, ketika kita bicara Pancasila, kita hanya bicara dimensi politik. Tapi kita melupakan dimensi ekonomi. Padahal itu tidak bisa dilepaskan, ekonomi dan politik. Kalau kita bicara dimensi ekonomi Pancasila, apa itu? Ya, koperasi. Koperasi, ekonomi ya. Kalau bukan koperasi ya pokoknya yang sifatnya itu tidak boleh ada akumulasi modal di elit tertentu. Itu ekonomi Pancasila. Iya ada yang ngomong Pancasila mau ngomong politik tak? Kowe radang to Pak Produs kowe. Aku sengaja ngemati kowe kok aku iki. Radang to mesti kowe ngomong koperasi. Wah, iki top banget iki. Sebenarnya kita juga bisa ya Pak bikin kegiatan yang terkait penguatan Pancasila tetapi dengan kebudayaan bisa ya atau dengan kesenian. Sangat bisa. Karena nyon sewu. Kesenian kan luas. Ya, teman-teman seniman itu jarang Mas mengangkat kesenian tapi tema-temanya adalah penguatan budaya. Ini tampaknya kita perlu ya mengajukan proposal bisa ya kita ya Pak Produs ya. Harus. Tapi membuat kesenian, pentas kesenian atau gerakan-gerakan kebudayaan yang sifatnya itu penguatan Pancasila itu jarang. Teman-teman seniman tuh masih sibuk pada tema-tema nyon sewu ya Pak ya. Eksplorasi seni. Eksplorasi itu berarti katarsis itu loh, peluapan jiwa. Wah, wis zaman biyen wae ngono lho. Sekarang itu harus kita combine dengan ya misi-misi kebangsaan. Harus kita combine dengan penguatan nilai-nilai lokalitas gitu. Betul. Itu apa? Harus begitu. Karena semuanya pasti sangat membutuhkan basic kebangsaan dan ekonomi kan. Itu harus berkuat. Makanya nek pentas ya ora sing nonton toh gitu loh. Karena ya itu aja gitu. Artinya ya pentasnya harusnya dipindah, tidak di gedung-gedung pertemuan yang gedung-gedung seni yang mainstream. Kecuali memang membutuhkan fasilitas yang mensupport itu ya. Tapi kalau bisa dipindah ke kampung-kampung itu akan lebih menarik. Saya pernah bikin acara itu persis di pusatnya Pasar Beringharjo, tengah-tengah itu. Dan saya minta pedagang jangan tutup. Jadi ya sebenarnya daftar tasting trendal. Dan yang hadir bukan main-main yang waktu Nusa Dalam dan Kanjeng Ratu. Hadir di tengah pasar. pentas Dialog. Waktu itu peringatan keistimewaan. Saya hanya ingin mengatakan pada publik bahwa keistimewaan itu harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dan simbol kesejahteraan rakyat di Jogja itu adalah Pasar Beringharjo. Relasi sosial oke banget ya.
Harus Drama di ya, situ. Pak? Ya berapa tahun yang lalu. Drama itu bentuknya. Ada dramanya, ada teman-teman seniman merespon juga. Sandiwara nono kada. Ya, ada sandiwara, gojek apa di limbuan begitu, terus di situ ada Ngerso Dalem, Buratu, bahkan Sri Paduka juga. Jadi komplit waktu itu. Meskipun saya juga tidak lepas dari kritik. Wah kok Rojo kok di anyang-anyang neng pasar saru atau tidak pada tempatnya. Karena pasar itu kan konsepnya gini loh. Kalau keraton kekuasaan, masjid simbol rohani, pasarnya simbol duniawi. Kira-kira begitu kalau di sumbu imajiner. Nah, kok Rojo kok ditekakin loh, justru sosok raja itu harus hadir di apa setiap sanubari rakyat. Dan itu sendiri Ngerso Dalem juga mengakui lewat Buratu. Setiap hari boleh dikatakan beliau itu kalau tindak dan kondur dari kepatihan kan lewat Beringharjo. Tapi beliau hadir di Beringharjo itu mungkin baru bisa dihitung 1-2 kali selama menjadi raja. Loh artinya apa? Ya, Artinya memang itu kesempatan yang bagus. Pedagang itu udah baris salam nyalami Ngerso Dalem sama Buratu kan bangga kan kita melihat kapan meneh nah, salaman kan. itu loh. Nah itu yang harus Bentar. seperti itu harus kan. Jadi kita harus, saya pun juga sering membawa Kanjeng Ratu khususnya acara-acara di pelosok-pelosok. Di pelosok-pelosok. Dan karena beliau pun juga senang sebenarnya ketemu masyarakat di pelosok-pelosok itu. Itu harus ya harus. Ya kalau beliau di hotel, di kantor pemerintah itu wis Biasa. ya wis biasa. Tapi ketemu masyarakat itu penting. Karena masyarakat yang didatangi itu belum tentu seumur hidup kan didatangi kan. Bisa perso dewe, salaman dewe apa itu kan pengalaman yang akan berkesan di masyarakat, di anak-anak kecil. Ketika nanti dia besar kan, min zaman aku cilik Kanjeng Ratu atau Ngerso Dalem rawuh ning desaku, suasananya gegap gempita seperti itu akan menjadi peristiwa budaya yang akan mempengaruhi psikis seseorang ketika besar. Nah, ini yang di Jogja ini harus kita Umurnya panjang itu. itu yang harus ya kita maintain. Terus Pak, soal proteksi